Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilsa dengan nomor induk mahasiswa 211220008. Di sini saya akan membuat video tugas UTS Sejarah Sains dan Peradaban Islam. Nah, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan objek metode ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam. Sejarah sebagai cerita atau naratif tentang peristiwa masa lampau, kecuali mengungkapkan fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, juga menerangkan bagaimana sesuatu telah terjadi. Dan dalam ruang lingkupnya, pada sejarah peradaban Islam, pembicaraannya pada manusia dan waktu serta ruang. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian sejarah adalah semua usaha manusia pada suatu dan pada tempat tertentu. Dengan ruang lingkup yang dikemukakan, maka ada 7 lapangan hidup yang dibahas dalam ilmu sejarah, yaitu yang pertama manusia dalam arti individu maupun masyarakat, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima kesenian, yang keenam hukum, dan yang ketujuh agama dan keyakinan. Adapun soal yang kedua yaitu berikan penjelasan tentang periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Berarti maksud dari soal ini menjelaskan perkembangan sains sebelum adanya Islam. Periodisasi yang ada sebelum Islam itu yang pertama ada manusia purba. Manusia purba telah diketahui mengembang teknologi meskipun belum mengenal tulisan atau bahasa. Oleh manusia purba, bebatuan yang ditemukan di alam sekitar. Teknologi bebatuan ini berkembang dalam kurun waktu yang sangat panjang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar para ahli membagi kebudayaan zaman batu ke dalam 3 zaman, yaitu Paleolitikum atau batu tua, Mesolitikum batu madia, dan Neolitikum batu tengah. Yang kedua, ada periodisasi sebelum Masehi. Kehidupan manusia tidak terbatas pada berburu dan bertahan hidup semata pada perkembangannya. Manusia selalu mengembangkan suatu karena memang pada dasarnya manusia memiliki sifat yang ingin tahu dan tidak pernah puas. Jika berburu dirasa merepotkan, manusia bisa mengembangkan peternakan atau perkebunan. Bahkan manusia sudah mulai memikirkan bagaimana cara untuk menyembuhkan wabah atau penyakit di zaman kuno. Memang ribuan tahun sebelum Masehi, ada banyak orang menganggap bahwa penyakit datangnya dari sihir atau guna-guna. Namun, di antara mereka tetap ada sedikit tabib atau dokter yang sanggup menalar kejadian tersebut sebagai sesuatu yang logis dan bebas dari takhayul. Puncak peradaban di masa-masa kuno sebelum Masehi ada pada Yunani, Persia, Mesir, India, dan Tiongkok. Tengok saja dokter hebat macam Hippocrates, seorang ahli medis asal Yunani yang sudah memiliki pengetahuan akan penyakit medis berat seperti kanker. Ditulis dalam laman Acquaint. Ada juga Blanque. Semua seseorang ilmuwan dan tabib terkenal yang berasal dari Tiongkok pada era yang hampir sama dengan Hippocrates. Yang ketiga, periodisasi abad pertengahan. Pada era Masehi, lebih tepatnya di zaman abad pertengahan, sains dan ilmu pengetahuan mengenai banyak hal yang sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Beberapa penemuan yang berpengaruh juga sudah ada di zaman ini. Bahkan, beberapa di antara ilmuwan tersebut sudah memiliki pemikiran yang revolusioner dan maju ke masa depan. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Anatolius,
Nicolaus Copernicus, Paulus Aigineta, Roger Bacon, Ibnu Sina, Thomas Aquinas, Abu Nasr Al-Farabi, dan masih banyak lagi ilmuwan lainnya. Mereka merupakan akademisi yang telah meletakkan fondasi sejarah bagi perkembangan sains dan peradaban pertengahan. Adapun soal yang terakhir, jelaskan capaian peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang Muslim yang sangat dekat dengan Rasul. Adapun 4 Khulafaur Rasyidin dan pencapaiannya, yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pencapaian selama menjabat sebagai khalifah pertama, Abu Bakar berhasil meraih beberapa prestasi. Berikut ini beberapa prestasi yang bermanfaat bagi perkembangan umat Islam, antara lain: pertama, mewujudkan stabilitas pemerintahan dengan memadamkan pembentrokan. Yang kedua, melakukan rintisan perluasan wilayah Islam. Dan yang ketiga, pesatnya ekspansi penataan administrasi pemerintahan. Adapun pencapaian yang kedua dari Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua, mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali atau gubernur, dan dewan-dewan negara. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Dan yang terakhir, mendirikan percetakan mata uang. Pencapaian yang ketiga yaitu dari Utsman bin Affan, yaitu menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah. Yang ketiga, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, memberantas nabi palsu, Muslimah Al-Kazab. Adapun pencapaian dari Ali bin Abi Thalib, ada beberapa prestasi yang diperoleh Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi Khulafaur Rasyidin, antara lain menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India. Yang kedua, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap, dan menunjukkan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab.